Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi dengan Budila. Hari ini kita melanjutkan materi tentang himpunan. Adapun tujuan dari pembelajaran kita kali ini, melalui video ini diharapkan kalian dapat yang pertama mengetahui pengertian himpunan, yang ketiga membedakan antara himpunan dan yang bukan himpunan, yang ketiga menyatakan himpunan dengan berbagai cara. Nah, apa sih himpunan itu? Himpunan merupakan kumpulan objek yang dapat didefinisikan dengan jelas. Nah, di sini Budila berikan contoh himpunan dan contoh yang bukan himpunan. Contoh himpunan yang pertama, kumpulan hewan berkaki 4. Kemudian ada kumpulan negara di Asia Tenggara. Yang ketiga, kumpulan bilangan asli kurang dari 5. Nah, ketiga contoh ini merupakan contoh himpunan. Nah, kenapa dinamakan contoh himpunan? Karena anggota dari setiap kumpulan ini didefinisikan dengan jelas. Misalkan yang pertama, kumpulan hewan berkaki 4. Hewan berkaki 4 itu pasti jelas ya. Jadi ada sapi, kambing, kemudian ada kuda, begitu kan. Jadi kan jelas. Kemudian yang kedua, kumpulan negara di Asia Tenggara. Ini pun jelas anggotanya. Ada Indonesia, ada Singapura, ada Malaysia. Nah itu ya. Kemudian yang ketiga, kumpulan bilangan asli kurang dari 5. Nah ini pun jelas. Bilangan asli kurang dari 5 apa aja? Ada 1, 2, 3, 4. Itu berarti anggotanya didefinisikan dengan jelas. Sekarang contoh yang bukan himpunan. Di sini ada kumpulan hewan lucu, kumpulan makanan lezat, kumpulan pelajaran yang disukai siswa. Nah, kenapa ini merupakan contoh bukan himpunan? Karena coba kita lihat ya, kumpulan hewan lucu. Nah, mungkin ada anak yang menganggap kucing itu hewan lucu, jadi dia masuk ke kumpulan ini. Tapi orang lain mungkin menganggap kucing itu bukan hewan lucu. Jadi objek pada kumpulan hewan ini tidak jelas ya. Kemudian kumpulan makanan lezat. Mungkin bagi Andi sate makanan lezat, tapi mungkin bagi orang lain itu bukan makanan lezat. Seperti itu. Kumpulan pelajaran yang disukai siswa. Nah, ini berarti kan objeknya tidak jelas ya. Bisa saja satu anak menyukai matematika, kemudian anak lain ternyata tidak suka matematika. Jadi objeknya itu tidak jelas berdasarkan perasaan. Kalau berdasarkan perasaan, isinya beda-beda, objeknya beda-beda, berarti bukan termasuk himpunan, ya. Nah, sekarang cara menyatakan himpunan. Ada 3 cara. Yang pertama, dengan menyebutkan anggotanya atau enumerasi. Nah, ini himpunan ditulis dengan huruf kapital. Kemudian diberi tanda kurung kurawal. Nah, ada titik 3 artinya anggotanya banyak sekali atau tak hingga. Contohnya di sini Budila punya himpunan A, anggotanya 1, 3, 5, 7. Nah ini ya, himpunan ditulis huruf kapital, kemudian ada kurung kurawal. Nah ini anggotanya. Kemudian yang B coba. B, himpunan yang anggotanya 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah titik 3 ini berarti anggotanya banyak sekali, tak hingga. Makanya diberi tanda titik 3. Oke, kemudian coba yang C, himpunan yang anggotanya A, I, U, E, O. Ya, berarti C ini himpunan yang anggotanya huruf vokal. Kemudian yang D, himpunan yang anggotanya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, ini juga himpunan. Kemudian yang E, himpunan yang anggotanya
negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3. Nah, ini ada titik 3 di kanan dan di kiri, artinya berarti angkanya tuh banyak sekali. Ke kanan itu positif tak hingga, kemudian yang ke kiri negatif tak hingga banyaknya. Itu ya. Jadi kalau tanda titik 3 ini artinya anggotanya itu banyak, tidak bisa dituliskan semuanya. Oke, ini cara menyebutkan anggotanya dengan enum atau enumerasi. Oke, ini contoh cara menyatakan himpunan yang pertama. Selanjutnya, cara menyatakan himpunan yang kedua dengan menuliskan sifat yang dimiliki anggotanya. Nah, ini kita ingat-ingat, himpunan ditulis dengan huruf kapital. Kemudian, menuliskan anggota dengan kalimat. Contohnya seperti apa? Di sini contohnya menulis sifat yang dimiliki anggotanya ya, berarti menyatakan himpunan itu dengan kalimat. A adalah himpunan bilangan ganjil kurang dari 8. Ini kan bentuknya kalimat. Kemudian B adalah himpunan bilangan cacah. Oke. C adalah himpunan huruf vokal. D adalah himpunan hari dalam 1 minggu. Nah, ini berarti cara menyatakan himpunan dengan menuliskan sifat yang dimiliki anggotanya atau dengan kalimat. Lanjut, cara menyatakan himpunan yang ketiga. Cara menyatakan himpunan yang ketiga dengan notasi pembentuk himpunan. Kita ingat ya, himpunan tadi ditulis dengan huruf kapital. Kemudian notasinya, nah ini ada dalam kurung X sedemikian hingga PX. Di mana? Nah, di sini ada X ya. X itu mewakili anggota himpunan dan PX ini adalah syarat agar X memenuhi menjadi anggota himpunan tersebut. Oke, supaya lebih mudah kita ke contohnya. Ini ya. Bacanya nih Budila punya A sama dengan ada kurung kurawal di sini X, kemudian ada garis X kurang dari 8, X. Nah, ini ada seperti E ya, E cantik, kemudian bilangan ganjil kurung tutup. Nah, ini bacanya seperti ini. A adalah himpunan yang anggotanya X. Nah, jadi ini bacanya A adalah himpunan yang anggotanya X. Nah, garis ini bacanya sedemikian hingga. Garis yang lurus ini bacanya sedemikian hingga. Kemudian X kurang dari 8 ya. X kurang dari 8. Dan X bilangan ganjil. X bilangan ganjil. Jadi ini E cantik ini menyatakan anggotanya. X adalah bilangan ganjil gitu ya. Oke, ini kalian pahami cara membacanya ya. Sekarang Budila berikan contohnya lagi. Nih, contoh menyajikan himpunan dengan ketiga cara. Tadi yang pertama dengan menyebutkan anggotanya, yang kedua dengan menuliskan sifat yang dimiliki anggotanya, yang ketiga dengan cara notasi pembentuk himpunan. Oke, yang pertama contohnya ini menyebutkan anggotanya, misalkan himpunan C adalah himpunan yang anggotanya A, I, U, E, O. Nah, ini dengan menyebutkan anggotanya, ada kurung kurawal di sini ya. Kemudian kalau menulis sifat yang dimiliki anggotanya berarti dengan kalimat C adalah himpunan huruf vokal. Nah, berarti dia menggunakan kalimat. Kalau dengan notasi pembentuk himpunan seperti apa? C adalah himpunan X sedemikian hingga X adalah huruf vokal. Nah, ini ya. Jadi kalian gunakan X ini untuk menggantikan A, I, U, E, O. Nah, untuk notasi pembentuk himpunan kita biasa menggunakan X atau Y. Nah, bisa juga dengan huruf kecil yang lain, tapi sering-seringnya X atau Y seperti itu.
C adalah himpunan yang anggotanya X sedemikian hingga X adalah huruf vokal. Jadi X ini bisa diganti dengan huruf vokal. Huruf vokal itu apa aja? Ada A, I, U, E, O. Nah, gitu ya. Itu cara membuat notasi pembentuk himpunan. Sekarang coba contoh kedua. M adalah himpunan yang anggotanya 2, 3, 5, 7. Nah, kira-kira cara yang menuliskan sifat yang dimiliki anggotanya atau dengan kalimat seperti apa? M adalah himpunan bilangan prima kurang dari 10. Nah, kenapa bisa menjadi bilangan prima? Coba kita lihat di sini. 2, 3, 5, 7. Nah, 2, 3, 5, 7 itu kan bilangan prima. Nah, kita bisa menggunakan kalimat M adalah himpunan bilangan prima kurang dari 10. Nah, ini ya berarti bilangan prima yang kurang dari 10 apa aja? 2, 3, 5, 7. Tuh. Sekarang coba kalau notasi pembentuk himpunannya seperti apa? M adalah himpunan yang beranggotakan Y sedemikian hingga Y kurang dari 10, di mana Y adalah bilangan prima. Nah, ini ya. Jadi Y ini bisa kalian ganti dengan bilangan prima yang kurang dari 10. Nah, nih. Berarti kalau disebutkan ada 2, 3, 5, 7. Kalau notasinya seperti ini. Jadi kalian bisa gunakan Y atau X sama aja ya. Jadi kalau yang ini Y itu bilangan prima kurang dari 10. Nah, ini untuk contoh kedua. Contoh yang lain coba. K adalah himpunan yang anggotanya 3, 5, 6, 7. 3, 4, 5, 6, 7 ya. Kalau cara menulis himpunan dengan kalimat atau menulis sifat yang dimiliki anggotanya. Berarti K adalah himpunan bilangan asli antara 2 dan 8. Oke, di sini Budila beri tanda merah berarti ada khusus di sini ya. Antara 2 dan 8. Berarti 2 dan 8-nya tidak ikut ya. Bilangan asli antara 2 dan 8 itu apa aja? Ada 3, 4, 5, 6, 7. Misalkan Budila menyebutkannya K adalah himpunan bilangan cacah antara 2 dan 8. Benar juga ya. Jadi untuk menuliskan sifat yang dimiliki anggotanya, setiap anak itu bisa beda-beda. Oke. Kemudian coba dengan notasi pembentuk himpunan. Seperti apa ya? Nah, K adalah himpunan yang beranggotakan X sedemikian hingga. Nah, karena di antara X ini, angka-angka ini kan di antara 2 dan 8. Berarti X-nya itu di tengah. Bacanya X lebih dari 2 kurang dari 8, di mana X adalah bilangan asli ya. K adalah himpunan yang beranggotakan X sedemikian hingga X itu lebih dari 2 dan kurang dari 8, di mana X adalah bilangan asli. Nah, gitu ya. Oke, cukup sekian video dari Budila tentang cara menyatakan himpunan. Terima kasih. Sampai jumpa di video Budila selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.